Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua rekan-rekan mahasiswa? Semoga sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Baik, kita lanjut pertemuan yang ketiga ini. Setelah kita mempelajari terkait dengan konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, yang salah satunya terkait dengan pengusulan Pancasila, lalu ada juga pengesahan Pancasila, perumusan Pancasila. Nah, untuk hari ini kita membahas yang pertama, alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, ini pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, di mana budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sendiri sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat. Ya. Sehingga proses tersebut menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Hal-hal yang terjadi dalam akulturasi meliputi substansi, penggantian unsur atau kompleks yang ada oleh yang lain yang mengambil alih fungsinya dengan perubahan struktural yang minimal. Yang kedua, terkait dengan akulturasi, yaitu sinkretisme, yaitu pencampuran unsur-unsur lama untuk membentuk sistem baru. Yang ketiga, adisi, tambahan unsur atau kompleks-kompleks baru. Yang keempat, originasi, yaitu tumbuhnya unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan situasi yang berubah. Lalu yang kelima, rejeksi, perubahan yang berlangsung cepat dapat membuat sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya, sehingga menyebabkan penolakan total atau timbulnya pemberontakan atau gerakan kebangkitan. Ya, ini terkait dengan akulturasi, ditulis di dalam bukunya Haviland tahun 1985 di halaman 263. Ya. Selanjutnya, pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia, ini dapat ditemukan di dalam berbagai literatur, ya, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia. Nah, ini beliau Bapak As'ad Ali dalam buku Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila tersebut sebagai identitas kultural dan dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Ya, ini. Ya, ya, tadi
kita sudah membahas Pancasila sebagai identitas bangsa. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan. Ini diwujudkan di dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas ya di sini. Yaitu dapat dibedakan dengan bangsa yang lain. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas dikarenakan tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Ini di dalam bukunya Bakri tahun 1994 di halaman 157. Lalu yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan ini diyakini kebenarannya. Lalu diyakini juga kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia. Yang dijadikan Pancasila tersebut sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, sehingga menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan yang nyata. Oke, yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dikatakan von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa, sehingga Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila tersebut telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Lalu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur di sini yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa dan disepakati oleh para pendiri negara. Hal tersebut sebagai dasar negara Indonesia. Ya, ini di dalam bukunya Bakri sama halaman 161 cetakan tahun 1994 ya. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara. Hal tersebut merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada saat itu atau pada waktu itu merupakan sesuatu pilihan yang tepat ya rekan-rekan semua. Ya, kita lanjut lagi di dalam sumber histori, sumber sosiologi, sumber politik tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebetulnya sudah ada ya dalam adat istiadat, lalu juga kebudayaan, agama, dan hal tersebut berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sudah sejak zaman kerajaan dulu ya. Dicontohkan sila ketuhanan atau sila pertama itu sudah ada pada zaman dahulu, walaupun
zaman dahulu mungkin prakteknya praktek dalam menyembah atau mungkin implementasi ketuhanan tersebut yaitu melalui pemujaan yang beraneka ragam, ya. Tetapi hal tersebut sudah menjadi pengakuan bahwa itu adanya Tuhan yang sudah diakui, ya. Itu rekan-rekan. Nah, dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, yaitu seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, ya, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, lalu takjub sebagai perasaan khas keagamaan, juga tuntutan moral diyakini dari Tuhan. Konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan dan sekelompok sosial, seagama, dan seiman. Ini saudara. Baik, lalu sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu, dan ini berlangsung sampai sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan di dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang yaitu adanya nilai gotong royong, ya. Walaupun sekarang ada beberapa tempat yang sudah mulai punah, ya, terkait dengan nilai kegotong royongan, karena mempunyai pendapat terlalu individualisme, ya. Nah, ini terkait dengan nilai gotong royong. Ini misalnya dapat kita lihat bahwa kebiasaan bergotong royong baik berupa saling membantu antar tetangga, ya, kalau di kampung, maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa, ya. Dan kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Nah, biasanya kalau contoh kecilnya kegiatan gotong royong dalam waktu tentatif, umpamanya dalam waktu 1 bulan sekali diadakan kerja bakti. Nah, ini contoh sebetulnya gotong royong, ya. Nanti ada secara spontanitas menyediakan minuman, ada juga yang menyediakan snack, ya. Syukur-syukur malah makanan berat. Nah, ini malah memotivasi untuk lebih giat, ya. Nah, ini contohnya. Nah, lalu dicontohkan juga terkait dengan gotong royong. Ini juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan dikarenakan masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak yang dimaksudkan untuk pelaksanaan pembangunan, ya. Oke, kita lanjut lagi berkaitan dengan sumber politis Pancasila. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari budaya, pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Ini, ya, nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai-nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang mana pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokrasi
yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Ya, ini kalau di tempat saya, apabila ada usulan dari masyarakat yang bersifat membangun dan usulan tersebut biasanya dimusyawarahkan dan hasilnya bisa segera didapatkan. Selanjutnya, bagaimana membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut, di mana dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalkan atau contohnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an. Istilah Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Nasakom itu nasionalisme, agama, dan komunis. Ini malah justru lebih populer daripada Pancasila yang sebagai dasar negara. Ya. Nah, pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4. Ya. Sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. P4 itu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ya. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila. Nah, ini sehingga seolah-olah Pancasila tersebut ditinggalkan. Nah, lalu argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 garis miring MPRS garis miring 1960, yaitu tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, di mana presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Lalu sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Nah, kalau sekarang maksimal 2 periode, ya. Kita lanjut lagi mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa. Ya. Dikarenakan apa? Karena Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara
dikarenakan mengandung unsur-unsur sebagai alasan filosofi berdirinya suatu negara. Lalu setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Hal tersebut mengandung unsur-unsur nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, serta nilai-nilai adat istiadat. Untuk urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa, ini melalui hasil survei yang dilakukan oleh Kompas pada tahun 2008 tanggal 1 Juni. Di sini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap, di mana 42,7% salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Yang lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah ya dalam menyebutkan sila-sila Pancasila. Bisa jadi terbalik, bisa jadi lupa ya. Nah, sehingga fenomena tersebut ini kan sangat memprihatinkan ya. Prihatin banget ya. Karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada di dalam masyarakat ini tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Ya. Nah, ini saya yakin di kelas ini tidak ada ya yang menjadi atau mungkin yang termasuk dari 48,4%. Ya, saya yakin semua apabila saya minta untuk melafalkan atau secara lisan bunyi Pancasila, saya yakin hafal semua ya. Oke. Baik, kita cukupkan sekian dulu. Kita sambung minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.